Shalom, selamat petang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Gembala yang memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan hari ini. Saya mengenal beberapa orang dari saudara ini, encik saya saudara ya, Bapak Syang Jun ini dan Cip Aiwa. Sebetulnya Bapak Ibu Gembala itu termasuk anak saya. Karena ketika mereka menikah, saya wali mereka dan mengenal juga di kampus. Hari ini firman Tuhan, tolong slide yang pertama. Ada slide yang pertama, jangan ini yang slide yang terakhir ini. Ini berarti khotbahnya sudah selesai. Hari ini tema yang dikasih kepada saya, evaluasi waktu yang Tuhan beri. Oke, that's good. Saya mau bicara tentang, saya yakin kalau Efesus yang tadi itu dibacakan pasti Pak Gembala sudah khotbah, betul ya? Nah, saya nggak mau bentrok itu. Dan sekarang mau bicara tentang dari kitab 1 Yohanes. Jadi ayat nas utama kita hari ini itu dari 1 Yohanes. Ini menarik ya, karena dalam satu bagian Yohanes itu mengajarin tentang suatu evaluasi bagaimana kehidupan kita. Ada namanya before, sebelumnya seperti apa, lalu after, sesudahnya, hasil akhir kehidupan kita, lalu sekarang ini, now, apa yang terjadi dalam kehidupan kita seperti ini. Next slide. Nah, kalau kita pernah lihat namanya before and after, ini next. Nah, make up. Ingat ya, saya tidak body shaming, dengan baik-baik. Kadang-kadang kalau kita lihat foto orang, apalagi di medsos ya, wih, wahyu, wih, ganteng. Kalau laki-laki jarang make up ya biasanya ya. Laki-laki metropolitan biasanya, oke lah, metropolis ini make up. Perempuan lihat, wah kok cantik, begitu make upnya luntur habis, loh ternyata beda aslinya. Ya, next slide lagi. Ada lagi cerita tentang before and after. Kalau saudara pernah mendengar cerita tentang bedah rumah. Ya, walaupun kadang-kadang ada banyak yang protes, rumah saya dibedah tapi nggak selesai, rumah saya dibedah cuma kelihatan depannya saja yang bagus. Ada next slide lagi ya. Ini adalah acara televisi Thailand, Let Me in Thailand. Ya, tahu ini ada ya, sebetulnya acara ini yang paling bagus itu yang pertama kali itu di Korea. Orang-orang yang punya keterbatasan wajah, itu karena lahir dengan rupa-rupa, dengan model yang aneh-aneh gini, tiba-tiba di operasi plastik. Mungkin impian ibu-ibu ada di sini. Ibu-ibu pernah mimpi seperti itu? Oke, firman Tuhan mau bicara sesuatu yang lebih dari itu. Tidak sekedar penampilan yang ada di depan. Next slide. Kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Perhatikanlah betapa besarnya kasih yang Bapa karuniakan kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Baca, bilang masa lalu kita dikasihi Allah. Baca 2, 3. Masa lalu kita dikasihi Bapa, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan sama-sama ini. Ayat ini dimulai dengan perhatikanlah. Jangan pusing-pusing ya. Itu dari kata bahasa Alkitab kita namanya idete. Idete itu kamu coba lihat dengan seksama, lihat dengan komplit, lihat ceritanya dari awal sampai akhir. Itu ya. Melihat, tapi melihat, yang lihat ini sudah ngerti, sudah paham ceritanya dari awal sampai akhir. Begini ceritanya. Siapa yang menulis ini? 1 Yohanes, tentunya kita tahu namanya Yohanes. Rasul Yohanes, rasul yang terkenal sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus, yang pernah bersandar di dada Tuhan Yesus waktu perjalanan malam terakhir. Dia seorang rasul yang sangat diberkati karena dia yang terakhir yang dia mati.
Pada masa Alkitab ini ditulis cerita masa lalu, ya 2000 tahun yang lalu. Di perjanjian lama itu semua nabi itu menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Mesias yang akan datang, kepingin tahu. Kalau kita baca kisahnya nabi-nabi ya, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, banyak nabi itu menubuatkan cerita tentang Yesus. Mereka hanya tahu cerita Yesus cuma cerita sepotong. Ya, siapa dia, apa yang dikerjakan, ada mujizatnya. Tapi Yohanes ini dia melihat dengan spesial 3,5 tahun hidup bersama Yesus, murid yang paling dekat. Dia dengar pengajaran Yesus yang paling dalam. Dia sudah lihat mujizat, puluhan mujizat yang Yesus lakukan dengan penuh kuasa itu. Dia melihat Yesus dimuliakan di atas gunung. Dia lihat Yesus disalibkan. Dia lihat Yesus yang bangkit dari kematian. Dia yang terpaku dengan melihat ketika Yesus naik ke surga. Nah sekarang dia jadi tua. Dia seorang gembala di Efesus. Lalu ketika kalau ada orang tanya sama dia, Pak Yohanes, kira-kira sepanjang hidupmu sebagai rasul sampai sekarang, apa yang kamu simpulkan dalam hidupmu? Pasal 3 ayat yang pertama ini. Betapa besarnya kasih yang Bapa karuniakan kepada kita. Wow. Gini. Kenapa Yohanes bicara seperti ini? Kita ini orang Kristen itu sudah biasa dengar kasih ya. Sekarang bayangkan, karena kita tidak bisa membayangkan kenapa surat ini ditulis. Jemaat itu lagi mengalami kesulitan besar. Ada 2 sebab. Kesulitan dari dalam, kesulitan dari luar. Kita bicara dari luar saja. Orang Kristen mulai dianiaya. Jadi Kristen itu tidak mudah. Contoh ya, kita lagi kebaktian. Ini persis pintu tertutup. Begitu selesai kebaktian sudah ditangkap dari luar. Atau kadang-kadang tentara Romawi akan datang, tiba-tiba terobos, dan semua yang kebaktian ini mulai diangkutin. Kadang-kadang diangkutin lalu diapain? Disalib rame-rame. Ada orang baru percaya Yesus, ya. Lalu dia dibaptis. Nah, biasanya dibaptis kan di sungai, ya, atau di sebuah kolam. Keluar dan dibaptis, langsung jadi ditangkap. Jadi orang Kristen akhirnya beribadah bersembunyi di tempat-tempat yang katakombe, salah satunya kuburan. Bayangin ya, kita nyanyi bisa senang-senang di sini. Kebaktian itu tersembunyi, tidak ketahuan. Kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di kuburan. Ayo ibu-ibu kalau tengah malam, minggu depan jam 12 malam, kita pergi ke kuburan Keputih, lalu kita ibadah bersama di sana. Ya, saya mau tanya, saudara datang apa enggak? Ya sorry ya, datang kok aku. Nggak ngangguran be. Tapi masalah lalu itu mereka menghadapi hal yang seperti itu. Itu masalah dari luar ya. Sekarang saya mau bicara masalah dari dalam. Masalah di dalam sekarang gereja mulai bertumbuh. Gereja mulai berkembang. Jemaat mulai banyak. Tapi seiring dengan pertumbuhan, bertumbuh juga ajaran palsu. Guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Sama seperti sekarang. Kita ini zamannya gara-gara pandemi ya, saudara bisa punya akses. Betul enggak? Waktu pandemi jadi kaum rebahan, ya cuman tidur-tiduran di rumah. Ya pasti kerja ya. Ada yang banyak work at home, hanya kerja di rumah. Apa kerjaannya? Ya, bisa kerja tapi bisa kebaktian. Kita bisa akses semuanya. Nah ajaran palsu kita nggak tahu ini benar apa salah. Yang penting itu ini terkenal apa enggak. Zaman sekarang kan begitu kan. Oh ini yang penting ini terkenal, ini banyak pengikutnya. Belum tentu betul. Saya beda lagi kisahnya.
Jadi dari luar ada tekanan, dari dalam ada perpecahan. Lalu bagaimana mengevaluasi semuanya itu? Yohanes 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Kita baca lagi. 2, 3. Perhatikanlah betapa besarnya kasih yang Bapa karuniakan. Cukup. Sekarang ngerti. Ini kayak penghiburan. Mengalami masalah, penderitaan. Ya, sedikit saya juga mendengar apa yang saudara alamin. Bukan dibuang, bukan disingkirkan, tapi Tuhan itu mengasihi saudara. Bisa mengerti sekarang? Coba evaluasi kehidupan kita. Kalau kadang-kadang kita menghadapi masa-masa kesulitan, masa-masa berat, sadari bahwa Tuhan itu dia tetap mengasihi kita. Dan kasih itu yang menjadi motivasi yang paling besar dalam kehidupan kita. Saat kita tahu kita ini dikasihi, dicintai, itu ngasih harapan. Kasih kita kekuatan untuk maju terus. Amin. Tapi kalau kita sudah diabaikan, kalau kita sudah tidak dicintai lagi, hancur hidup kita. Buat apa menerusin hidup? Buat apa melanjutkan hidup ini? Itu sebabnya saudara harus paham, dalam situasi yang seperti ini evaluasi. Tuhan tidak pernah tidak mengasihi saudara. Apapun yang terjadi. Saya mau kasih ilustrasi ya, kisah nyata. Ada seorang hamba Tuhan, pendeta Skotlandia, yaitu abad ke-19, namanya George Matheson. Dia lahir, matanya itu sedikit bermasalah, sedikit cacat, masih bisa melihat. Nah, ingat ya, ini abad 19, orang itu nikahnya muda-muda. Jadi ya umur 16-17 ya sudah punya calon tunangan, mau menikah bersama-sama. Tapi George ini pada umur 18 tahun dia akhirnya buta total, nggak bisa lihat, sudah buta total. Dan dia sudah sekolah Alkitab dan dia sudah memutuskan kita mau jadi pendeta hamba Tuhan. Pacarnya, tunangannya sudah sama-sama cinta sama dia. Tapi ketika menghadapi kenyataan George umur 18 dia buta total, tunangannya berkata, sorry, aku gak bisa hidup sama orang buta. Wah, itu pukulan paling dalam ya. George mengalami pergumulan berat dalam kehidupannya, tapi dia tetap memutuskan, Tuhan, Engkau mengasihi aku mau tetap setia. 22 tahun kemudian ketika George umur 40, dia masih jadi pendeta yang setia walaupun dia sudah buta total. Dia belum menikah. Tetapi suatu ketika dia diminta oleh keluarganya, keponakannya, Om ya jadilah wali saya menikah. Dan ketika datang dalam pernikahan itu kan orang buta kan walaupun gak lihat kan bisa dengar kan bagaimana upacara itu berlangsung. Lalu flashback, memori buruk masa lalu 22 tahun yang lalu. Pasangannya berkata, aku gak bisa meneruskan hidup bersama kamu. Air matanya mengalir keluar. Saat itu Roh Kudus memberikan dia inspirasi lagu. Dia tulis puisi itu lalu menjadi lagu. Oh love that will not let me go. Oh kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan aku. Dalam kebutaannya, dalam kesepiannya, dalam kesendiriannya, dia ditinggalkan orang yang dia cintai. Tapi dia tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Saudara juga sama ya. Tuhan masih mengasihi saudara. Next slide. Sekarang kita baca yang warna kuning ya. Saya highlight di situ. Kata singgah. 2, 3.
Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Baca lagi poin nomor 1, masa lalu. 2, 3. Masa lalu kita dikasihi Bapa. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Tenang ya saudara ya. Saya juga punya cucu. Seumur segitu ya. Kebaktian terawih gitu ya. Gerejakan keluarga gitu saudara ya. Kekristenan juga sama ya. Iya. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Sekali lagi ya. Kekristenan itu keluarga. Yang menarik ya. Paulus dia pakai istilah kita ini anak yang diadopsi sama Tuhan. Kita orang asing, orang kafir yang diadopsi jadi anak. Petrus dia pakai istilah lahir baru, lahir dari atas. Tapi Yohanes dia bicara kamu itu, dia pakai istilah tekna. Tekna itu anak yang dilahirkan dari kandungan. Siapa sih kecil? Saya lupa namanya. Sharon. Sharon itu tekna. Bapak Isa dan Ibu Vivi. Nah istilah yang dipakai di sini. Begitu Allah, begitu luar biasa Allah mengasihi. Walaupun situasi mereka hancur. Walaupun situasi mereka ditekan. Walaupun ada kekacauan terjadi di gereja. Tuhan bilang. Kamu dikasihi seperti keluarga. Wow. Lalu dilanjutkan di sini. Nah, tragedi yang terbesar. Seringkali kita berpikir, tragedi terbesar itu kalau aku udah masalah, kalau di gereja udah beres, kalau kita mengalami masalah. Enggak. Tragedi yang terbesar kalau kamu udah kenal Tuhan. Nah, disebut di sini ya. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Makanya itu tragedi yang paling besar. Sekarang bagian yang pertama, coba evaluasi di GPT Mawar Suara Pebatan ini. Apapun yang terjadi dulu sampai sekarang, Tuhan mengasihi kita. Walaupun engkau kadang-kadang tidak bisa menemukan kasih keluarga, merasa dapat penolakan, tapi ingat Bapa Surgawi mengasihi saudara tanpa syarat. Bagian yang kedua, after, sesudahnya ya. Ayo kita baca ayat yang kedua. 2, 3. Saudara-saudara yang kukasihi, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi seperti apa keadaan kita nanti belumlah tampak. Namun kita tahu bahwa ketika Ia datang, kita akan menjadi seperti Dia karena kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. After, sesudah. 2, 3. Sesudah kita bersama Kristus di sorga. Ini ceritanya seperti ini. Coba evaluasi waktu kita. Dulu kita bukan anak. Tapi Tuhan angkat kita. Ambil kita jadi anak kandung, kita dapat kasih. Walaupun engkau mengalami banyak goncangan-goncangan, itu cerita 1 Yohanes dan cerita kita juga. Tapi Tuhan menegaskan engkau masih tetap dikasihi. Engkau keluarga, engkau anak yang dikasihi. Nah sekarang evaluasi untuk titik akhir. Ingat ya, kehidupan kita sebagai orang Kristen itu punya titik akhir. Titik akhir orang selalu berkata, aku nanti kepingin diberkati oleh Tuhan. Oke, itu sementara, nggak sekarang. Itu bukan tujuan akhir. Aku ingin bahagia, aku mau gereja ini diberkati Tuhan jadi besar. Oke, itu mungkin impian kita, tapi itu bukan tujuan akhir kita. Tujuan akhir adalah kita akan bersama dengan Tuhan. Coba evaluasi. Tujuan akhir kita apakah di sana apa enggak? Harapan kita maksudnya ya.
Kenapa? Karena kasih Allah itu dia mengubah kita lalu dikasihi dengan tujuan akhir. Yang pertama, visi kita dirubah. Nah sekarang ini, kalau kita sekarang ini rohani ya, yang dirubah itu rohani. Nah makanya kenapa orang-orang dunia tidak bisa percaya? Karena mereka fokus, itu orang Kristen ya pancet aja kok gak berubah. Itu orang Kristen kok podohai kayak seperti itu. Perubahan fisik itu nanti. Seperti ayat ini dikatakan. Nanti kita bersama dengan Tuhan. Apa perubahan fisiknya? Ini yang menarik ya. Ya saya lupa. Kenapa saya kok ini pendeta sombong ya sama apa khotbah tangannya dimasukkan terus ya. Saya 2009 saya kena stroke saudara. Jadi saya nggak bisa ngomongnya terbata-bata kayak gitu. Terus nggak bisa jalan. Ada tanyaan saya ya. Saya termasuk ketika dirawat 13-14 hari di air kaset. Dokter profesor itu berkata sama saya, ya, sepertinya kamu akan tidur seumur hidup di ranjang. Wow. Tapi Tuhan itu baik memberikan saya kesempatan kedua. Saya bisa itu 2009 ya, saya jadi rektor. Lalu saya off di kampus 1 tahun dan mulai lagi mengajar. Hanya ngantor seminggu sekali cuma 1 jam sampai akhirnya bisa melayani Tuhan lagi. Bisa khotbah keliling, bisa mengajar. Tapi masih terbatas. Ya, makanya kadang-kadang kalau lagi kaku-kakunya kumat itu tekuk seperti itu. Dulu itu izin, kalau sekarang tenang ya. Kenapa? Nanti di masa depan Tuhan ubah kita. Wah itu menarik ya. Nah kadang-kadang sudah tua jangan tersinggung. Aku kok kaget tok itu ya. Tenang aja tadi disuruh kaget tok kabeh. Ya. Apa-apa? Aku rasanya kok budak gak apa-apa nanti disuruh kamu kabeh seperti itu saudara ya. Fisik kita diubah sempurna seperti Yesus. Tapi yang menarik, ekstrim yang kedua, dunia dihukum. Nah ini kalau karena kebetulan saya kalau ngajar namanya eskatologi akhir zaman ya. Ketika Yesus datang dan mengangkat kita akan diubah sama seperti Yesus. Tubuh kita tidak bisa mati. Kalau sekarang sakit-sakitan, renta, lemah, cacat, semuanya jadi sempurna, tapi dunia akan dihukum. Bayangkan kemenangan-kemenangan yang seperti itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Apalagi kemenangan-kemenangan yang kecil. Apa impian saudara mau gereja ini besar? Ya bergantung iman, pergumulan kita, perjuangan kita bersama. Betul ya? Seperti itu. Oke, saya kasih ilustrasi sederhana ya. Ada suami istri 30 tahun menikah, hebat bertahan saudara. Saya menikah 29 tahun sudah. Jadi suami istri ini 30 tahun menikah, tapi bertahan. Benci satu sama lain ya. Tidak ada di sini, semuanya baik-baik, amin. Hobi itu tengkar, sampai tonggo itu krungu. Bengi-bengi jerit-jerit itu, siki pasti suami istri iki ya. Di sini tidak ada baik-baik semuanya, puji Tuhan ya. Kadang-kadang kalau bertengkar, jeritan itu sampai terdengar larut malam. Nah, tetangga nggak berani negor. Kenapa? Karena sang suami itu terkenal punya dunia hitam, kuasa gelap. Terbukti kalau tetangga punya kucing, tiba-tiba masuk rumah itu, tidak balik. Sudah pasti tidak balik. Tidak ada buktinya. Kucing, anjing, kalau tengah malam itu rasanya bunyi seperti itu ya, semua orang merinding begitu. Dan tetangga itu kadang-kadang dengar kalau malam suaminya itu, kalau aku mati jangan main-main sama aku keluar dari kubur menghantui kamu seumur hidup. Istrinya takut, tetangga takut.
Suatu ketika tiba-tiba sang suami ini mati mendadak. Tetangga datang melayat, tapi pemakamannya itu dilakukan secara tertutup. Hanya keluarga. Sesudah penguburan, siang ini penguburan, malam harinya istrinya ini yang 30 tahun tertekan ini kelabih, saudara. Ke klub, ya, happy-happy, lalu healing-healing, jalan sama temannya, minum-minum, pesta-pesta. Tetangganya gosip, Bu, ibu gak takut. Suami ibu kan jago ilmu hitam. Kan suami ibu kan suka ngancam. Aku nanti keluar dari kubur kalau kamu macam-macam. Aku menghantui, tak uber kamu. Sang istri senyum-senyum, tenang. Si brengsek itu, bayangkan suaminya ya, sudah wani ngomong si brengsek itu, karena sudah mati. Si brengsek itu, kalau dia mau keluar, silakan keluar. Shh, ini rahasia. Tak kubur terbalik. Kalau orang tidur kan gini kan, melumah. Kok bisa gitu Bu? Nanti dia gali-gali tambah dalam. Tak ketemu keluar-keluar seperti itu, saudara. Itu cerita bohong, supaya saudara ketawa saja ya. Ingat ya, orang sesat itu pasti dihukum sama Tuhan. Kalau kita dibangkitkan waktu Yesus datang, mereka dihukum dan masuk pengadilan tak putih besar untuk dihukum seperti itu. Yakinlah di masa depan kita semua akan bersama-sama dengan Tuhan. Oke, next slide. Poin yang terakhir. Klik. Before kita dikasih Allah, klik lagi. After kita akan bersama Kristus di surga, klik sekarang. Lalu ngapain kita? Evaluasi hidup kita. Kita harus hidup suci. Ayat-ayat yang keluarkan. 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga, ini ayat terakhir. Kalau dengar ayat terakhir, mulai. Ayo kita baca ya. 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. 2, 3. Setiap orang yang memiliki pengharapan ini di dalam Kristus, ia menyucikan dirinya sama seperti Kristus adalah suci. Nah, balik lagi ya. Dulu apapun yang terjadi kita dikasih Tuhan. Di masa depan kita akan bersama Kristus di surga dengan tubuh kemuliaan. Lalu sekarang kita ngapain? Tuhan bilang, kamu harus menyucikan diri. Nah, sekarang tak tanyain. Penyucian itu apa? Penyucian Pak Pendeta, masuk gak ngerti sih penyucian. Bolak-balik kita kan kudus Tuhan. Saya tanya, apa itu kudus? Penyucian itu. Baru kepikir ya. Iya apa ya? Pokoknya hidup benar sama Tuhan. Wis lah kau takok. Kadang-kadang kita bingung ya seperti itu ya. Klik. Nah, penyucian itu klik lagi. Nah, penyucian itu dipisahkan. Ayo bilang sama-sama 2, 3. Dipisahkan untuk penyerahan diri kepada Tuhan. Kayak gini. Kenapa kita disebut umat kudus? Kita dipisahkan Tuhan dari dunia. Ngerti ya? Lalu ada namanya bait suci di Perjanjian Lama. Apa itu? Rumah yang dipisahkan untuk Tuhan. Baru tahu ya? Untuk penyerahan diri seperti itu. Nah, kalau kita ini disebut kita harus menyucikan diri. Berarti dipisahkan. Bukan berarti ya sudah aku membiarkan. Salah besar. Gak sama seperti dunia. Klik. Ayo coba. Penyucian itu ada 3 hal ya. Yang pertama posisi. Klik. Satu lagi terus. Kita disebut dikuduskan. Jadi kita gak buat apa-apa. Ini pekerjaan Tuhan di masa lalu. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita kan dikasihi kan. Nah, salah satunya termasuk itu dipisahkan, disucikan. Ingat, disucikan dan menyucikan itu beda. Disucikan itu pasif, menyucikan aktif. Disucikan kita nggak buat apa-apa, gak lapo-lapo, Tuhan menguduskan kita secara posisi.
jadi orang kudus, orang suci. Klik. Nah, sesudah itu kita harus mengalami belajarlah hidup suci. Makanya Alkitab berkata, "Ye shall be holy unto me, for I the Lord am holy." Kuduslah kamu sebab aku kudus. Klik. Ini klik terus. Ini usaha tanggung jawab kita. Harus hidup kudus. Klik. Biasanya gini ya. Lalu bagian akhir ini pekerjaan Tuhan. Klik lagi. Suci sempurna. Saudara dan saya, kita nggak bisa sempurna sucinya. Itu tunggu Tuhan. Tuhan Yesus datang, kita diangkat, kita sempurna suci. Tubuh jiwa roh kita sempurna. Jadi yang awal sama akhir itu pekerjaan Tuhan. Tapi selama hidup dalam dunia, kita disuruh mengalami hidup suci. Coba klik. Ingat ya, waktu cinta mula-mula. Wih, pertama kali jadi orang Kristen. Ini panjang sedikit boleh ya? Tambahnya 5 menit, 2 menit ya. 5 menit jadi 10 menit saudara. Eling-eling kita Tuhan pertama kali ya. Wah, Pak Gembala ada doa pagi enggak? Wah, datang doa pagi ya. Kebaktian apa lagi? Ada Bible Fest, ada bawa, wah, laki. Besok itu kebaktian apa? Oh, kok wanita? Boleh nggak saya datang? Bayangkan saudara ya, cinta mula-mula itu kayak gitu. Kaum wanita pun datang, saking cintanya sama Tuhan. Betul ya? Klik. Lalu tiba pada saat kecewa. Dulu tuh paling gampang. Bro, bisa gantinya aku pelayanan. Wah, siap. Ini kebaktian 3 kali kan ya. Kamu gantian aku pagi, kamu pelayanan sore. Tenang, itu cinta mula-mula. Tapi kalau sudah kecewa, Pak Ishak gak berarti dong aku gini gitu. Lalu kecewa ya, kecewa sama Tuhan, kecewa itu. Lalu kita, bro, gantiin aku. Memangnya aku tambah butuh tok ya. Enak, pelayanan dewi mau tanggung jawab. Nah, itu kecewa saudara-saudara. Ya, ojo khawatir. Semua orang seperti itu. Jadi semuanya mengalami seperti itu. Klik. Lalu pemulihan. Dengar firman Tuhan, belajar ngampuni. Itu dipulihkan Tuhan, dikonseling. Wah, Tuhan ampuni. Betul ya? Hidup kita tuh kayak gitu. Klik. Lalu umat malas-malasan. Pak Gembala gak ada ini. Luar kota pelayanan. Siapa yang khotbah? Rasanya gak kenal. Online. Ada di sini? Gak ada api-api, gak bisa semuanya ya. Waduh, gereja di mana-mana saudara ya. Klik lagi, lalu ada retreat. Wow, on fire, semangat lagi ya. Habis itu klik lagi, jatuh dalam dosa, hilang. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Alasan lagi, pendeta gak perhatiin aku. Majelis kono sing besuk, kono sing sayang ambil aku. Klik, mulai sepenuh hati lagi dipulihkan Tuhan. Nah, hidup kita tuh gini loh. Nah, itu namanya penyucian. Enggak gini. Klik. Next. Baca ayatnya sekali lagi. 2, 3. Setiap orang yang memiliki pengharapan ini di dalam Kristus, ia menyucikan dirinya sama seperti Kristus adalah suci. Jadi coba evaluasi, sekarang ini apa yang harus kita lakukan? Dalam konteks akui dosamu, pasal 1 ayat 9. Jangan menyangkal. Pasal 2 ayat 9, penyucian dengan mengampuni, gak boleh benci. Penyucian pasal 2 14, penyucian tidak mengasihi dunia. Penyucian pasal 3 ayat 8, tidak terus di dalam dosa. Penyucian itu tidak membenci saudaranya, pasal 3:14. Kebanyakan dari antara kita melupakan bahwa Tuhan mau kita hidup suci. Pada musik saya di tempat, saya mau tutup dengan satu ilustrasi kisah nyata. Ini penjara Sing Sing di New York, Amerika Serikat. Sekarang sudah pensiun penjara ini ya. Ini penjara dengan keamanan maksimum ya. Ribuan narapidana ada di sini.
Nah, ini penjara khusus orang yang ditaruh di sana untuk dieksekusi mati. Jadi tunggu gilirannya seperti itu. Klik. Makanya kalau kita lihat gambar-gambar zaman di kartun, film kartun itu, ini kok bajunya lorek-lorek ya, kok lorek selimuti bayi-bayi zaman dulu ya. Nah ini memang penjara zaman dulu seragamnya seperti ini. Sudah lihat rantai-rantai itu. Klik. Kalau pelanggaran sehari-hari, nah di sini ya dikerucuk banyu ini. Wow. Supaya orang ngaku. Ada yang di tengah dikerangkeng kepalanya. Yang di sana itu dicambuk seperti ini. Zaman dulu seperti itu. Dan di sini ada satu tempat klik, tempat yang terkenal namanya Works Party. Ya, percikan-percikan itu ya, kursi listrik. Dan banyak orang dihukum mati di sini. Apa yang mengubah? Next. Ada sipir yang namanya Lewis Edward Lewis. Dia 21 tahun jadi sipir penjara di Sing Sing, lembaga masyarakat ini. Dan di sebelahnya itu namanya Catherine, istrinya. Dia terkenal sebagai nama Bunda Sing Sing. Saya mau cerita. Jadi ini penjara yang paling keras di Amerika Serikat pada waktu itu. Untuk penjahat kelas kakap, ada ratusan orang antri dihukum mati. Dan penjara ini paling banyak orang kabur dan pasti ketangkap lagi. Bagaimana penjara ini bisa diubah? Penjahatnya kelas kakap ya. Ketika dia pensiun, dia cerita seperti ini. Saya berhutang sama istri saya, si Catherine ini. Dia yang menolong saya mengubah penjara ini. Catherine, ibu ini dengan suaminya punya 3 anak. Waktu suaminya jadi sipir. Aturan penjara dengan tegas bicara orang asing, orang luar tidak boleh masuk. Tapi istrinya ngotot. Aku kepengin bantu kamu Pak di situ. Suatu ketika di lapangan di penjara, ya di tengah-tengah itu ada lapangan. Sekali penjahat-penjahat itu tanding bola basket. Ibu Catherine bilang, Pak, aku mau nonton sama anak-anak. Dan so kira-kira saudara, kira-kira mau ikut dokter nonton di tengah-tengah penjahat yang mau dihukum mati itu semuanya. Pergi nggak saudara? Pikir-pikir 1000 kali ya. Tapi Ibu Catherine ini yang ngotot. Tenang Pak, saya percaya sama penjahat-penjahat ini. Saya nggak perlu khawatir. Dan ada jadi apa-apa. Tapi itu mengubah. Wow, ingat ya, ini orang keras lihat anak-anak kecil dan semuanya itu. Mulai terlibat lebih dalam lagi. Dia datang ke kantor suaminya, dilihat file. Loh kok Pak, ini ada penjahat yang buta ya. Boleh aku ketemu? Jadi ketika diketemukan, kamu buta ya, kamu tidak bisa baca. Kata Catherine, kamu mesti belajar baca huruf Braille. Apa itu? Dia terangkan. Ya sudah, Catherine ini dia belajar gimana caranya baca pakai jari itu. Lalu dia ngajarin penjahat ini. Penjahat diajarin caranya baca. Nabi buta itu bertahun-tahun kemudian dia saksi betapa besarnya kasih Ibu Catherine ini, Bunda ini. Ada nabi bisu tuli. Dilihat daftarnya, oh kamu mau ketemu. Dan Catherine ngajarin bagaimana pakai bahasa isyarat itu. Pendek kata, penjara ini dikasih sentuhan kasih kemanusiaan yang luar biasa. Suatu ketika Ibu Catherine dia bawa mobil kecelakaan dan tewas, meninggal di tempat. Sehingga hari itu membuat suaminya Edward Lewis ini tidak kantor. Sehingga satu penjahat itu bingung, ini kenapa ya Pak Lewis ini tidak datang? Penjahat ditanya. Dan ada
akhirnya berita tersebar, Bunda Sing-Sing meninggal kecelakaan. Ramai. Dia dicintai semua orang penjahat yang di dalam penjara ini karena kasihnya itu. Dan kepala penjara bikin keputusan yang tergila di dunia. Ini penjara, rumahnya itu ya cuma udah sampai 1 kilo 2 kilo lah. Itu kompleks, tinggal jalan lurus. Oke? Penjahat-penjahat, kalau bapak-bapak mau mengunjungi, ya mau melayat, saya persilakan pintu penjara dibuka, tapi pastikan saudara cepat pulang dan melapor. Kira-kira kan saudara ke penjara berani gak seperti itu? Ini penjahat keras kakak, dapat kesempatan pasti lari. Semua penjahat-penjahat itu berbaris rapi, tanpa pengawalan, dan memberikan penghormatan terakhir di peti jenazah dan pulang. Kepala penjara dak-dikduk, tengah malam dicek, tidak ada satu penjahat pun yang melarikan diri. Kasih itu mengubah orang. Kasih yang dinyatakan, yang dengan tulus, seperti kasih Allah yang terpanjang dalam kehidupan kita, itu mengubahkan kehidupan kita. Kalau saudara rumah penuh kekerasan, penuhi dengan kasih Tuhan. Kalau engkau orang yang kurang rohani, biarlah kasih Allah itu mengubah engkau jadi saleh dan takut akan Tuhan. Kalau engkau orang malas-malasan, biarlah kasih Tuhan itu mengubah saudara menjadi orang rajin dan mau melayani. Kalau engkau orang yang kejam dan bengis, Tuhan bisa mengubah dengan kasih Tuhan. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai Allah kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Mari kita berdiri sama-sama katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang